Jadi kita coba analisa bandarmologi aja. Ya. Dan disclaimer dulu ya Bapak Ibu, untuk analisa bandarmologi yang mau saya bahas ini ya sesuai dengan apa yang saya tahu gitu. Karena di sini juga saya bukan berarti yang paling tahu ya istilahnya paling hebat lah enggak. Karena di sini sama-sama belajar gitu. Nah di sini saya cuma menjembatani Bapak dan Ibu untuk ya sama-sama bijak lah dalam melakukan keputusan jual dan beli gitu. Oke, nanti kalau misalkan ada yang serasa, oh, menurut saya ini nggak seperti ini, harusnya begini loh, apa cara bacanya. Oke, ya disampaikan aja. Saya dengan sangat terbuka, dengan senang hati akan menerima masukan dari Bapak dan Ibu. Gitu. Karena di sini kita sifatnya diskusi dan sama-sama belajar ya. Oke, langsung aja. Oke, ini tadi saya agak lama ya karena buat buat ini singkat ya, eh, apa PPT singkat lah. Share screen dulu. Mungkin all screen kali ya. Oh ini aja nih analisa benar. Oke. Nah, terlihat sudah Bapak Ibu, sudah terlihat ya. Tap. Oke. Untuk memastikan suara, saya harus wifi. Oke. Tes. Oke, pas. Yuk, eh kita mulai. Nah, definisi singkat untuk analisa bendermologi ya seperti ini Bapak Ibu ya. Apa sih itu analisa bendermologi? Kok baru tahu, baru dengar gitu ya. Nah, sebenarnya bagus atau enggak sih kita praktekkan gitu. Setahu saya analisa itu hanya ada dua, fundamental dan teknikal. Nah, analisa bendermologi ini semacam apa gitu? Ini masuk ke mana? Fundamental kah atau teknikal gitu ya. Nah, sejauh pengalaman saya, Bapak Ibu, masuk ke keduanya. Di antara dua-duanya ini, ya, fundamental dan teknikal. Kenapa? Karena analisa benermologi ini apa, bisa dia mencakup aksi korporasi yang mana itu berada di dalam analisa fundamental. Dan juga secara histori chart, kita bisa lihat di analisa teknikal. Ya. Gitu, kombinasi lah ya, Bapak Ibu. Nah, seperti yang di slide ya, bisa ini definisi singkatnya aja menurut AI ya Bapak Ibu. Ya hampir sama lah kira-kira metode analisa yang membaca dan mengikuti pergerakan bandar. Smart money lah kalau bahasa kerennya atau ada salah satu influencer yang suka bahas nih ya, smart money bahasa bahasa kerennya gitu. Nah, dengan smart money ini masuk ke dalam satu emiten, kita bisa mengikuti itu. Nah, bagaimana caranya? Bertahap ya. Investor besar atau institusi yang punya modal besar ya masuk ke dalam suatu saham dan mampu menggerakkan harga saham tersebut. Oke, dengan alasan-alasan tertentu ya. Prinsipnya seperti ini. Harga bergerak bukan karena kebetulan, tapi karena ada pihak besar yang mengatur bid dan offernya atau supply dan demand-nya gitu ya. Di mana ada permintaan banyak ya, pasti harga sahamnya naik. Penawaran banyak, pasti harga sahamnya turun. Contoh sederhana ya, saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah tahu. Ketika musim durian, apa yang terjadi? Harga durian murah ya, karena suplainya ya, offernya itu sangat banyak, banyak yang jual di mana-mana, sehingga harganya turun. Sedangkan pembelinya ya manusianya itu-itu aja gitu ya, belum dikurangi sama apa yang nggak suka durian gitu ya Bapak Ibu. Nah, berbanding terbalik ketika tidak musim durian atau lagi langka lah duriannya, harga durian mahal, mahal sekali. Nah, permintaannya itu ya, yang tadinya ini kan apa stabil harganya, stabil orang-orangnya ya yang minat durian ini, duriannya semakin langka, otomatis harganya semakin naik gitu. Makanya eh, kalau yang kalau yang apa sinkron dengan kondisi market kita yaitu gold ya, emas. Nah, harga emas itu terus naik ya karena kan tambang emas lah ya apa banyak yang bilang akan habis padahal
oh, kalau kita bicara di Indonesia aja gitu, si saham ya, saham dengan kode saham emas aja, dia baru mau menambang emas gitu ya. Ya nggak tahu lah siapa yang menggerakkan harga XAU ini seperti kok bisa naik terus gitu. Mungkin karena faktor ekonomi juga. Oke. Nah, dengan analisa bandarmologi, trader tidak hanya fokus menebak pasar, tetapi mengamati jejak bandar lewat harga, volume, dan transaksi broker. Gitu. Sebenarnya dengan analisa bandarmologi ini kita nggak perlu lihat teknikal, nggak perlu lihat fundamental. Kenapa? Kita ikuti aja harga rata-rata para smart money inilah bahasa keren ya. Saya singkat ya. Saya singkat si bandar ini smart money ya, Bapak Ibu ya. Supaya enak ya bahas kalau bandar nih seolah kayak judi gitu. Jadi kurang etis lah. Nah, siapa yang disebut bandar? Oke. Institusi keuangan satu ya. Institusi keuangan. Siapa institusi keuangan itu? Ya, si ownernya itu sendiri, Bapak Ibu. Bank BRI buyback saham, Dewa buyback saham, gitu ya. Terus yang terbaru ini apalagi banyak lah ya saham-saham perusahaan-perusahaan yang melakukan aksi buyback saham. Institusi keuangan juga termasuk kayak dana pensiun, asuransi, BPJS juga memutarkan duitnya di saham. Jadi ketika mereka masuk ke satu satu emiten ya, contohlah emiten BUMN Bank Mandiri gitu. Nah, mereka masuk bukan 100 juta, 200 juta, Bapak Ibu. Sekali masuk itu pasti langsung MM-an ya, gitu. Maka itu yang akan nantinya menggerakkan harga saham. Dan mereka juga bisa disebut dengan bandar di sini. Saya ganti aja ya, uang smart money. Nah, ini dia, gitu. Asing, ya, foreign fund, gitu, foreign fund. Nah, asing di sini ya, kalau Bapak dan Ibu suka nonton YouTube ya, ataupun suka ngikuti sudah tahu lah ya, punya punya apa kemampuan untuk melakukan analisa broker summary gitu. Asing di sini yang paling kita sukai siapa? Ada dua AKB. Dah, sisanya ya apa sepi-sepi aja lah gitu ya. AKBK yang paling ini kan, yang paling apa familiar di ini kita ya, di telinga kita gitu. Market maker, market maker ini ya smart money ini tadi ya Bapak Ibu. Investor yang bermodal besar. Bisa jadi smart money ini ya salah satu oknum. Oknumnya siapa? Ya saya sendiri gitu. Saya punya modal gede, anggaplah 1 M aja saya bisa menggunakan harga saham yang satu murah, kedua likuiditasnya kecil. Nah, dengan modal 1 M aja, saya bisa menggerakkan harga sahamnya, Bapak Ibu. Gitu. Ada studi kasus yang mungkin apa relevan dengan kita ya di pasar saat ini gitu. Bapak dan Ibu sering menemui salah satu influencer, saya nggak mau sebut namanya, dia bisa menggerakkan satu saham dan dia selalu live gitu. Dia selalu ngomongin di nge-tweet lah gitu dan ya terbukti gitu ya harga sahamnya naik, harga sahamnya bisa juga anjlok. Nah, itu yang disebut sebagai investor bermodal besar gitu ya. Itu juga disebut money, nggak smart sih, ya bandar. Nah, kalau itu bandar tuh ya. Siapa yang dimakan retail kayak gitu. Kalau kita nggak bisa memaksimalkan atau melihat momentumnya gitu. Asal ikut-ikutan aja. Eh, oke. Hmm. Polanya yaitu akumulasi, distribusi, ya, akumulasi dan distribusi gitu ya. Lupakan yang lain-lainnya Bapak Ibu. Ah, lalu konsepnya ya kita melihat apa pergerakan smart money-nya seperti apa gitu ya. Fokus pada volume harga dan transaksinya seperti apa gitu. Siklusnya kurang lebih seperti ini. Akumulasi ada false akumulasi. Nah, false akumulasi ini apa? Yang tadi saya bilang markup sama yang tadi saya bilang juga termasuk kayak false akumulasi, distribusi dan markdown gitu. Nah, kalau akumulasi seperti apa? Kalau akumulasi itu bisa jadi 1 hari langsung jebret naik ya. Ada juga yang dibikin sideways dulu harganya. Oke.
Ketika si market maker, si smart money ini lagi melakukan akumulasi yang benar ya, harganya dijagain di situ-situ aja gitu. Nah, bisa juga dia langsung spike gitu ya. Nah, dia biasanya main kalau yang seperti itu. Salah satunya saya bilang tadi ya, salah satu influencer itu. Nah, kalau akumulasi yang real ya, nah dia sideways gitu. Dia akum harganya jagain. Gimana sih cara jagain harga? Secara over harga overnya tadi ya ditebelin gitu. Seolah-olah ya, ini kan bid ya Bapak Ibu. Ini bid, ini over gitu. Nah, overnya ditebelin. Seolah-olah, wah banyak banget sih apa tebel banget nih harganya, susah banget nih naiknya gitu. Ya, jadi harganya di situ-situ aja cenderung turun. Kalaupun harganya turun, nah itu para smart money ini ya market maker melakukan akumulasi gitu. Nah, terlihat kalau kita dengan menggunakan analisa teknikal, volumenya itu bertahap naik. Volumenya ya, yang tadinya dia diem, sideways, tahu-tahu ada lonjakan gitu. Tahu-tahu ada lonjakan. Sehingga, nah itu yang membuat apa? Ya sabar aja. Nanti tahu-tahu, twing, meledak gitu ya. Nah, beatnya tebel. Nah ini sorry sorry sorry. Nah, ini saya harus bikinnya kebalikan ya. Kalau di market kita itu kebalikan ya. Kalau bitnya tebal itu siap-siap didistribusi. Dicabut bitnya langsung turun. Tuh. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah. Tiga hal ini aja. Tinggal nunggu. Yang ketiga, tunggu spike ya. Apa? Harga naik. Sama dengan sabar. Kalau sudah melakukan akumulasi dan fase seperti ini, ya kuncinya satu, sabar, gitu ya. Nah, banyak sekali yang saya share di grup ya, Bapak Ibu, saham-saham yang sideways, tahu-tahu meledak. Banyak juga saya tulis di tabel gitu, kalau pada Ibu ingat yang nasabah lama di sini ya, nasabah lama, BATR, oke, itu masuk ke list kita, FXL, gitu ya. Nah, terus Aksio, Aksio sempat spike, terus turun lagi gitu, dan banyak lagi. Nah, saham-saham yang sideways gitu diikutin volume yang gede. Nah, nanti lihat broker summary-nya seperti apa gitu. Kalau broker summary-nya juga melakukan akumulasi, nah itu biasanya yang saya rekomendasikan untuk beli. Nanti saya kasih di case-nya ya, Bapak Ibu gitu. Kuncinya satu, ketika lihat saham-saham sideways seperti itu ya, kita dapat nih, oh sudah dapat, tapi kapan naiknya? Satu, sabar. Yang tahu kapan naiknya hanya si smart money itu tadi. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah ini apa? False akum ya. Jadi ya spike tinggi, oh ada barang besar mau akumulasi gitu ya. Smart money mau akumulasi, tahu-tahu langsung dibanting ketika kita masuk gitu. Distribusi harga naik, volume melemah. Ini bid dominan. Ah, bid dominan ya, cukup besar mulai jualan. Nah, cara tahunya seperti apa sih? Nanti di case-nya langsung kita kasih prakteknya aja ya. Gitu. Indikator pendukung, nah ini juga ya Bapak Ibu, apa bisa bisa relate juga ya dengan market kita saat ini gitu. Ketika volume naik, ya, indikator volume naik, saat harga naik, ya, saat harga naik tapi tidak bentuk pedang. Nah, apa itu pedang? Bapak Ibu yang kalau sering ikut live saya itu tahu ya, maksudnya pedang, ekor itu apa. Nanti studi case-nya kita lihat lagi. Volume naik, harga naik, itu menandakan ya distribusi, sorry, akumulasi. Gitu. Volume turun, harga naik, sama ya. Kalau volumenya diem, tapi harganya naik. Nah, ini bukan false akum, ini saya salah. Sama akumulasi juga, Bapak Ibu. Artinya apa? Ya, harga sahamnya naik tapi tidak membuat gap ya dibanding dengan hari sebelumnya gitu. Kalau dia bikin gap, ya ada selisih antara harga closing dan harga opennya hari ini, itu gap namanya. Nah, itu false akumulasi ya. Tapi kalau misalkan dari sini harganya sama terus tuh meledak gitu. Nah, volumenya juga naik.
ya volumenya diem aja. Artinya apa? Ya, lebih banyak, kita bisa simpulkan aja lebih banyak apa yang beli daripada yang jual gitu. Volume naik, harga turun, berarti distribusi. Volume naik itu menekan banyak orang yang melakukan penjualan sehingga harga sahamnya turun. Berarti kalau kita sudah punya harusnya kita tinggalin. Oke. Nah, lalu volume turun, harga turun, oke. Kalau volumenya turun, ya, harganya juga ikut turun. Nah, ini abu-abu lah saya bilang, gitu. Bisa jadi distribusi, bisa jadi akumulasi, ya koreksi sehat gitu. Koreksi sehat Bapak Ibu. Volume turun sedikit dibanding dengan hari sebelumnya. Oh, sedikit aja kok. Tapi kok harganya turun? Nah, ini bisa jadi koreksi sehat. Kalau kita sudah punya sahamnya, hold aja. Tapi kalau kita belum punya, wait and see dulu. Gitu ya. Nah, ini penting nih secara analisa volume gitu. Nah, biasanya saya juga pakai ya, selalu saya sampaikan di setiap live saya gitu. Yang saya gunakan adalah MA20 dan MA60 gitu. Akumulasi itu harga di sekitar MA ya, di sekitar atau di atas MA, MA20 dan MA60 gitu. Kalau distribusi ya breakdown atau harga di bawah MA. Harga di bawah MA itu apa? Ada potensi dia distribusi gitu. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya Bapak Ibu indikator MACD yang selalu saya gunakan gitu, tapi nggak saya tampilkan di sini. Nah, ini broker summary ya. Ini apa definisinya aja ya. Kalau net buy berarti akumulasi, net sell akumulasi. Nanti semua saya kasih studi case-nya ya di apa ini nanti kita sampaikan. Oke. Nah, oke sampai sini ini untuk teorinya lah teorinya. Nah, nanti kita sambil coba apa masuk ke HOTS ya. Masuk ke aplikasinya langsung langsung praktek gitu supaya Bapak dan Ibu di sini tahu oh ternyata ini loh cara cara mudah untuk menganalisanya gitu. Oke, kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan langsung aja unmute atau tulis di kolom chat santai kita diskusi santai sore hari ini ada belum ada sebentar saya izin screenshot dulu ya Bapak Ibu. Mas Ajis nanya dong. Oke boleh silakan Pak. Mas Ajis, kalau bandar kadang-kadang nih suka tukeran, misalnya BK 500 miliar, oper ke tadinya dia yang pegang terus lempar lagi ke YU misalnya 500 miliarnya. Apa yang akan terjadi kira-kira? Nggak ada. Nggak ada yang akan terjadi nah itu juga kita harus apa kita harus lihai gitu Pak dalam melihat oh ini tuh cuma tukar-tukaran barang seolah wah akumulasi gitu ya. Nah ini sama Pak. Pertanyaan Bapak ini yang menjadi concern saya juga untuk sebenarnya gimana sih cara tahu ini tuh cuma tukaran barang atau murni diakumulasi gitu. Sama Pak. Apa apa yang terjadi sejauh ini ya banyak banyak case yang saya temuin gitu ya harganya di situ aja itu dan boleh nggak diikutin nggak sih nggak sih kalau antara distribusi dan akumulasinya sama kan berarti misalkan BK nih ngebuang ke IEJ dengan jumlah yang sama berarti otomatis mereka cuma tukeran barang entah apa maksudnya bisa jadi dengan nama yang sama itu ya bisa kita analisa Pak. Ada sih mungkin beberapa beberapa broker yang punya punya data tersebut gitu ya, punya data tersebut dan ada juga beberapa aplikasi kayak DSI ya.
aplikasi DSI gitu. Nah, itu juga bisa ngecek ya. Cuma tips 2 dan nggak spesifik ke nama nama pemegang sahamnya, cuma alamatnya aja itu. Nah, itu yang memang kita harus lihai juga dan saya pun juga ya masih abu juga kalau seperti itu. Gitu, Pak. Li. Oke, kalau misalnya Mas Aji, sorry sekali lagi. Tapi dia misalnya di tanggal misalnya contoh Jumat Kamis kemarin gitu ya, dia akumulasi tukeran barang gitu ya 500 miliar. Tapi sebenarnya kalau kita tarik dari tanggal 1 itu sebenarnya dia udah paling tinggi 300 miliar sendiri. Misalnya seperti itu, apakah kira-kira ada sesuatu ya? Bisa jadi, Kalau Pak. bisa jadi ya. Oh, oke, Bisa jadi. oke, baik-baik. Oke. Nah, nanti mungkin apa jawaban dari Pak Luki ini bisa ya bisa kejawab di broker sama yang ada di HOTS ya. Nah, sudah bisa terlihat ya. Oke. Oke. Spesifik ke saham apa atau ke ini yang pas muncul di ini saya ada mungkin yang analisa satu saham aja saya perlu. Brand coba Pak Mas Aji. Ah, Brand. brand. Oke, ya, oke. Brand. Kamis kemarin dia tukeran barang, tapi kalau dilihat dari tanggal 1 itu YU itu pegang barang banyak sekali. Brand, Kamis ya. Kamis libur, Pak. Berarti hari Senin mungkin hari Rabu mungkin ya. Ya hari terakhir saham deh. Hari terakhir saham. Oke. Di sini terlihat BK ya. BK yang apa nampung. eh Bentar. Di sini Oh, Kamis harusnya ya Mas Aji. Kamis ah pasti kan ditutup. Oh, iya. Rabu ya. Hari Rabu. terakhir saham sih. Ya, Rabu. Kamis libur, Pak. ZP buang, yang aku malah BK nggak ada tanda-tanda tukeran barang. Apa di pasar nego? Enggak sih kemarin lihat di uh, ini ya stok ini YU itu tukeran barang sama NI. NI buang barang 560 miliar, YU ambil barang 560 miliar. Cuman kalau saya tarik dari tanggal 1 sampai 24 Desember, itu dia akumulasi banyak sekali YU-nya. Sampai, Eh, oh iya, iya. ah, Uh, mungkin tanggal 1 sampai hari terakhir. oke. Ini NI dia 1.400. Apa nggak ada tanda-tanda ini sih dia tukar barang ya. Eh, Kalau di sini kita lihat, oke, YU dia punya 62.000. BK ya ini broker-broker asing gitu. Dan ya, kalau dilihat sekilas ya Pak, dari tanggal 1 Desember, BK, YU, ZP, nah, lima besar deh, lima besar ya. Kalau kita jumlahin, ini harus kita jumlahin secara manual. Tapi ya kita gambaran kasarnya aja deh, yang paling top aja. BK, YU, ZP gitu. 86 tambah 8 tambah 62. Nah, dibandingkan dengan ini kan lebih cenderung dia banyak apa akumulasi gitu. Kalau dari broker summary gitu. Kalau dari broker summary. Nah, lebih banyak dia akumulasi. Nah, tinggal kita lihat average buy-nya di berapa? 9.500. Sekarang harganya di 9.300 gitu. Pertanyaannya, apakah bagus untuk diikuti di harga saat ini? Bagus gitu. Karena apa? Kalau lepas dari Bapak bilang YU tadi ada beli barang dari awal gitu ya, dan ada tukeran barang dengan si NI di hari Rabu kemarin. Nah, di sini kita bisa lihat, yang penting kita pegang ini, average buy-nya 9.500. Oh, harga sekarang 9.300. Kita dapat diskon dong di bawah YU gitu. Nah, berarti bisa kita ikutin dan kita harus make sure juga dengan chartnya, Pak. Oh, kalau dilihat chartnya seperti tadi yang saya bahas, ya, dia masih fase sideways.
sideways gitu, cenderung downtrend sih karena sudah berada di area MA20 gitu. MA20 dan 60. Volumenya pun juga belum ada gitu. Nah, secara MACD yang tadi nggak saya tampilkan, dia sudah menuju ke dead cross. Dead cross itu apa? Harga sahamnya di bawah nol. Artinya, kalau dari pergerakan brand ini, oke sih, saya setuju ya untuk si BKYU ini nampung gitu sama ZP. Ya, karena brand posisinya sudah di MSCI. Dan CD, kalau saya nggak salah ya Pak, kalau saya nggak salah, CD ini broker yang digunakan oleh si, salah satu broker yang digunakan oleh si PP gitu. Nah, dia sudah mulai ada ya dikit-dikit jual barang taking profit. Nah, jadi kalau memang oh oke harga sekarang 9.300, si apa asing ini punya di 9.500 gitu. Boleh nggak beli? Boleh, tapi kelihatan downtrend gitu. Jadi sebaiknya seperti apa? Kita beli dulu bertahap seperti yang selalu saya sampaikan. Beli bertahap itu gimana? 9.300 kita beli hari Senin ya misalkan, atau kemarin-kemarin kita sudah bilang oke 9.300 kita dapat. Dan terus kalau misalkan setengahnya lagi di mana? Cari supportnya dia yang terdekat. Supportnya di berapa? Oke, di sini. Saya temu di sini kenapa? Ada pantulan di sini dan ada pantulan di sini. Sehingga di area 8.600 saya berani tembak lagi gitu Pak Luki. Oke, Mas Aziz. Makasih penjelasan. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, nggak ada ya, nggak ada yang request saham. Oke, tadi aja ya RLCO nih menarik, RLCO menarik ya. Bukan karena brokernya yang biasa kita ikutin ya, mangguyur lah kalau bahasa ininya enggak gitu. Tapi BMS Mas, oke, oke Mas Tama, wait ya. Oke deh. Oke, kita bahas dulu RLCO ya. Sejak listing sampai dengan BFCA, siapa sih broker yang nampung, siapa sih yang buang barang gitu. Nah, kalau kita di sini AO ya, kalau nggak salah AO ya, penjamin emisinya. Saya lupa. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang masih ingat ya. Kayaknya sih AO deh gitu. Nah, yang tampung ya MG, CP, LG, YB gitu. Ini nih broker-broker yang memang paling cepat untuk dapat harga di harga atas ya. MGCP apalagi gitu. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Average buy-nya di 1083, 900, 685. Harga sekarang 1400. Pertanyaannya, nah ini kalau saya nggak salah ini penjamin emisinya. Coba saya make sure dulu deh. Ya, di sekarang pertanyaannya, boleh masuk nggak LCO? Enggak. Karena hati-hati, average buy-nya para market maker, akumulasinya mereka ada di area 1000, di bawah 1000 bahkan. Gitu ya. Oh, sorry, IF ya. Apa saya salah? Sorry. IF. Nah, IF si tampung dan IF belum buang barang. Belum buang barang. Ya, oke. Tapi, tapi saya sih agak sedikit terlalu bukan sedikit, banyak beresiko kalau misalkan kita masuk di RLCO ini. Gitu. Jadi sebaiknya kita tinggalkan. Oke, BRMS ya, BRMS. Habis ini kita coba. Nah, studi kasusnya BRMS deh ya, Bapak. Studi kasusnya BRMS, seperti yang tadi saya bahas ya. BRMS sama kayak brand dia masuk MSCI gitu, sehingga banyak dilirik oleh asing gitu ya. Apa yang terjadi terhadap harga sahamnya stuck di situ? Ya stuck dan ya sesekali naik tergantung kondisi market ya. Kalau sektor brand yang lagi naik, sektor geothermal apa yang lagi hype gitu ya saham brand yang naik gitu. Nah kalau BRMS kemarin-kemarin kok bisa naik? Kenapa? Karena ya di sektor emas gitu. Archie harta naik ya BRMS juga ikut naik gitu. Nah kalau kita lihat di sini brand ya. Kan kemarin ya, kemarin terus, nah ini kan akumulasi panjang nih Pak Bu ya. Di sini yang saya bilang gitu. Kalau dia masa sideways seperti ini, ini saham-saham idola saya Bapak Ibu. Sideways dan dia cenderung uptrend, uptrend terus dia sideways. Nah, ini harusnya di sini ya, di sini nih Bapak Ibu. Ini area-area
apa dia harus sideways dulu atau dia berada di area MA20 gitu sebagai area supportnya dia gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya boleh cicil beli dari sekarang boleh atau sedikit lagi nunggu di 1050 boleh gitu ya. Tapi mainnya lama gitu. Mainnya lama. Kenapa? Karena ya kalau historinya di sini dia sideways-nya lama gitu ya. Nah, kalau kita tarik tanggal ya dari awal dia bulan 10 nih, bulan 10 sampai dengan 22 ya 22 bulan 10 ini kalau nggak salah ya selesai ya. Selesai MSI nih kalau nggak salah dia di sini. Gitu. Nah, sampai sini ya ini kayaknya nggak bisa dianalisa gitu. Broker broker nggak akumulasi di saham ini. Kenapa? Karena spike-nya dia yang ini itu karena murni kenaikan harga emas gitu. Nggak apa-apa. Kita coba bikin studi kasusnya aja dari saya suka gini. Nah, oke. Kita tarik aja ya dari awal ya. Dari tanggal 25 bulan 6 sampai dengan oh kejauhan. Kejauhan sampai dengan bulan 9 kejauhan kita ambil yang dari sini aja deh. 22 bulan 10 sampai 11 bulan 12. Oke, 22 bulan 10 11 bulan 12. 22 ya. 22 11. Oke. Nah, kalau kita lihat BRMS di sini, nah kan harusnya kalau saham ini dia mau spike naik, si market maker atau smart money ini akumulasi, harusnya harganya sideways di area MA20 diikuti dengan broker summary-nya dia yang banyak akumulasinya. Akumulasi itu maksudnya gimana sih? Satu ini ya, apa satu broker CC itu berada di posisi biru gitu. Nah, banyak receh-receh seperti ini ya Bapak Ibu, ini berada di posisi merah. Nah, intinya untuk cash BRMS ini ya dia sebenarnya bukan akumulasi gitu, malah dia cenderung distribusi dari si CC-nya ya Bapak Ibu, si broker lokal gitu. Yang tampung siapa ya asing ketika dia masuk MSCI ya RX, AK, KZ, BK ya ini asing semua gitu. Dan ya sudah berhasil berhasil apa CC ini keluar barang dulu di BRMS gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat, kan tadi saya juga baru lihat nih apa, broker summary-nya gitu. Ini kan masa sideways-nya dia setelah diumumkan dia masuk MSCI gitu. CC berhasil buang barang, nah tapi kok bisa spike? Ya memang murni karena kenaikan sektor emas gitu ya. Kenaikan sektor emas. Nah, di sini kalau kita lihat spike hari pertamanya berapa? Tanggal berapa? Tanggal 12. Nah, tanggal 12 dan tanggal 15 hari Jumat ya, kalau nggak salah. Tanggal 12. Loh, oh salah. Tanggal 12 hari Jumat. Nah, ketika CC sudah buang barang ya. CC tadi sudah berhasil buang barang gitu. Nah, dia masuk lagi. Dia masuk lagi kenapa? Karena tadi saya bilang murni. Kita juga harus lihat, ini kan kombinasi antara fundamental dan teknikal ya Bapak Ibu. Sideways panjang secara teknikal. Fundamental apa? Kita cek berita. Berita emas, sektor harga emas ya, harga komoditas emas ini naik, otomatis trigger harga saham-saham yang di sektor emas. Itu. CC ambil bank di BRMS. Ketika dia sudah berhasil buang, dia ambil lagi gitu ya. Dia ambil lagi. Soalnya harganya masih sideways di situ gitu. Ya ya sudah diangkat lagi sama dia, dia berhasil profit, diambil lagi sama dia karena manfaat momentum, ke trigger lah AKBK gitu. MG ini ya memang dia apa selalu ikut ya. Posisi di mana-mana dia selalu ikut. AKBK ke trigger untuk beli gitu. Kalau kita lihat di sini, ya, yang banyak buang adalah retail. Nah, broker-broker retail juga kita harus cari tahu YP, XL, XC, ini BCA, saya nggak tahu ya retail atau nggak. Ya slow-slow lah gitu. XL, YP,
XC ya ini retail saya bilang gitu. Nah, mereka banyak yang nggak tahu, oh Stormas ini naik gitu. Wah, kesempatan untuk jualan. Nah, siapa yang nampung? Adalah Smart Money. Itu di tanggal 12 yang nampung adalah Smart Money. CCAK BKMG. Itu. Dan di tanggal 12, di tanggal 15-nya ya, oke, CC ada ambil barang lagi, AKBK ambil barang lagi. Ya, tapi jangan lupa mereka sudah taking profit. KZ ke-trigger sedikit untuk ambil barang gitu. Ke-trigger sedikit untuk ambil barang di 1.200. Siapa yang buang? Lagi-lagi XL dan lain-lain gitu. Retail gitu. Nah, kalau kita lihat ya, secara chartnya, buang keras sekali. Nah, ini yang dinamakan sudah sebenarnya kalau kita lihat ya AKBK masih masih hold nih, masih hold nih. Kalau kita bicara dari awal dia kenaikan RMS ini ya, AKBK CC ya, itu dia masih hold gitu, masih beberapa masih hold lah sahamnya. Maka dia dibawa sideways gitu. Tapi apa? Kalaupun turun, ya oke lah kita beli. Mungkin nggak mereka cut loss? Mungkin aja. Gitu. Nah, tinggal kita lihat secara volume dan MACD. Itu MA-nya kita tunggu. Oke, kalau misalkan BRMS kita baru mau masuk, kita lihat harga market maker. Ya, harga market maker sampai dengan saat ini, ya, sampai dengan hari ini dia di berapa? 1.164. Sedangkan harganya sekarang 1.085 gitu. KZ, wih, banyak sekali tampungnya. Banyak sekali tampung barang. Ya, CC cenderung broker lokal cenderung dia ya taking profit lah gitu. Nah, apa yang harus dilakukan tadi seperti brand. Oke, kalau kita lihat si foreign flow ini di harga 1.164, sekarang harganya 1.085, kita dapat harga lebih murah dari mereka gitu. Mungkin nggak mereka cut loss, mungkin jika jebol di bawah 1.000 gitu. Jadi ada potensi dia ke harga berapa. Nah, kalau mau masuk, kalau saya sih agak sabar sedikit di 1.050 atau di area MA 20-nya gitu. Di 1.050 saya tembak untuk BRMS gitu ya. Tapi skema cicil. Kenapa? Karena volume belum ada menandakan harganya dia naik gitu Bapak Ibu. Nah, yang lucu nih sebentar ya, saya minum dulu agak haus nih Bapak Ibu. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu dari sini nih, volume ini nih yang tadi saya bilang ya. Volume naik, harga naik gitu. Volume naik, harga naik dan dia belum bentuk pedang gitu ya. Nah, kalau ada volume seperti ini Bapak Ibu, tinggal tunggu momentum aja. Oh, tadi saya belum saya nggak bikin kesimpulan ya. Volume naik, harga sideways atau naiknya sedikit atau turunnya sedikit gitu. Volume naik, naiknya gede banget nih dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Wah, smart money masuk nih Bapak Ibu. Tanpa kita lihat broker summary, oke, kita cek ya, kita cek. Saya juga belum tahu tanggal 24 terjadi apa gitu. Volume naik, harga belum naik. Jual beli pun juga belum ada gitu ya. Nah, harusnya ini menjadi tanda-tanda kita mulai tembak gitu harga saham. Tinggal sabar aja nunggu momentum. Nah, ini seharusnya ada smart money masuk. Cuma bisa jadi ya harganya ya terjadi transaksi di situ aja gitu. Jual beli harga situ aja sehingga volume transaksi ini ya makanya dia gede gitu. Oke, kita cek di tanggal 24 ya. 24 bulan 11. 24 tes 24 bulan 11. Nah, kalau kita lihat ya, ini yang namanya akumulasi seperti ini, Bapak Ibu. RX, KZ, ya, RX, KZ, RX deh 6 juta lot. Ya, dia akum. Akum nih dia beli di hari ya itu 6 juta 6,6 juta lot. Ya, tiga kali aja harga harga sahamnya terus dikali 100 berapa rupiahnya gitu ya. Saya nggak ngitung sampai situ gitu ya, Bapak Ibu. Nah, yang jelas ini aja nih, 6,6 juta lot. Sedangkan yang distribusi cuma CC 3,6 juta lot dan TP. Ya. Dua ini aja belum nge-cover satu ini Bapak Ibu.
Nah, ini yang dinamakan dengan akumulasi. Harga belum bergerak, di situ peluang kita untuk masuk. Kenapa? Karena harga belum jauh nih. Harga belum jauh dengan harga para market maker atau smart money. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, di sini kita masuk, tinggal kita sabar aja. Kok ada yang aneh di BRMS gitu? Nah, ada volume gede di sini ya, volume akumulasi yang gede ya. Tadi make sense ya dengan apa? Dengan ini ya Bapak Ibu, make sense dengan akumulasi dari RX dan KZ ya, broker asing gitu. Dan yang apa taking profit nih C dan TP, saya nggak tahu nih TP apa gitu ya. Si TP ini broker apa gitu. Yang jelas CC broker lokal. Nah, sehingga kalau harga sahamnya dijaga di situ aja, gitu ya. Ini kan turun di sini aja. Bahkan dia sempat jebol. Bahkan bahkan dia sempat turun 950. Nah, asing ini, foreign flow ini dia mainnya nggak langsung beli hari ini, jual hari ini, enggak ya. Nah, tetapi ini yang jadi momentum kita. Ketika harga sahamnya jebol di bawah harga average-nya para smart money, nah, di situ adalah peluang kita untuk masuk gitu. Tapi tetap harus kita lihat juga secara teknikalnya. Bisa mungkin nggak si asing ini cut loss? Mungkin aja ya. Mungkin nggak ada yang nggak mungkin ya. Mereka juga trader Bapak Ibu. Mau cari cuan juga ketika gagal tesisnya, analisanya ya mereka buang juga gitu daripada tergerus gitu ya. Nah, kita jaga supportnya. Supportnya di berapa? Ya, di 860 gitu. Oke, kejauhan. Saya biasanya kalau sudah jebol di MA 20 dan di area 900, 900 tuh saya udah langsung cut gitu ya. Harganya ke 900 saya langsung cut gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau nggak salah ini juga salah satu rekomendasi saya ya, yang saya masukin di Open Porto ya Bapak Ibu, yang di Porto 10 juta saya beliin BRMS ya. Lumayan tuh langsung eh, ah sempat kita masukin tabel ya. Sempat kita masukin tabel dan saya dapat di 980-an gitu. Spike cuma ke 1150 saya buang. Ternyata besoknya masih naik. Ya sudah, rezekinya di situ. Gitu ya Bapak Ibu ya. Apa apa namanya? Ya sudah, kita nggak apa-apa. Oh, ternyata benar gitu ya. Ternyata benar ini adalah si smart money dan didukung juga sekali lagi tadi yang saya bilang di awal, didukung juga karena harga sektor emas ini masih bagus, masih naik ya, sehingga harga sahamnya naik gitu. Sama-sama, Mas. Nah, gitu ya kira-kira Bapak Ibu yang apa menentukan harga saham itu dikumulasi dan didistribusi gampangnya. Nah, dimilai enaknya seperti ini. Mungkin ya sekuritas lain juga ada gitu. Mungkin di sekuritas lain juga ada. Bahkan ya saya sebut kodenya aja XL ya, itu sangat sangat bagus juga gitu. Apa namanya? Foreign flow dia ngasih tahu chartnya gitu ya. Tapi saya belum familiar karena saya udah pengguna lama di YP dan saya juga kerja di YP. Saya lebih suka lihat begini, enak ya. BRMS kita lihat aja tanggal 24 ketika ada volume gede. Nah, apa namanya? 6 juta lot. Wah, dilawan 3 juta plus 2 juta lot. Nah, ini yang dinamakan akumulasi gitu. Kalau kita lihat, oh harga sahamnya naik, ya sudah tembak gitu. Ini pun juga ya, sekali lagi tadi kita masukin ke tabel ya, kita masukin ke tabel gitu. Dan ya, ya kita taking profitnya di sini cukup 1 hari aja gitu. Nah, beda cerita dengan yang di sini nih Bapak Ibu. Dari sini sampai sini kan ya tadi kita lihat CC distribusi gitu. Di awal tadi ya 10 talot gitu, CC melakukan distribusi gitu Bapak Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai apa analisa bandarmologi, cara baca broker summary, akumulasi distribusi, MA, volume, moving average? Silakan. Jangan sungkan kita di sini berdiskusi. Pak Luki, tadi ada game data ya. Oke, nanti saya coba cek ya. Mungkin kita bisa berdiskusi. Boleh sih di sini juga nggak apa-apa sih. Ada, Ibu? Belum ada? Kita lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin ada yang baru jadi nasabah Mirai juga ya. Apa? Tabel yang saya kasih itu lebih cenderung dia sideways seperti ini. Nah, yang kayak gini tuh cakep.
ya cakep gitu. Tinggal kita eh, apa kita sinkronkan ya, kita cek juga dengan broker summary-nya gitu. Kalau memang bisa broker summary-nya dia bagus, akumulasi, wah itu udah pasti saya masukin ke tabel dan siap-siap aja dia spike gitu. Contoh kayak si BRMS ini ya di sini kan, wah udah cakep banget gitu. Nah, tapi ada juga yang gagal, ya mungkin gagal karena faktor market yang lagi nggak bagus gitu, market yang lagi tidak bagus. Nah, ini salah satu yang gagal gitu. Ini salah satu yang gagal Cibuka ini. Ini saya harus keluarkan dari list ya karena udah kena cut loss kemarin. Ya. Ya saya pikir di sini kan adalah fase akumulasinya dia. Gitu. Fase akumulasinya dia dari tanggal berapa nih? Tanggal 14 bulan 10 sampai dengan ya tanggal 11 bulan 12 lah gitu. 14 bulan 10, 11 bulan 12, 14 ya, 14 bulan 10, terus 11 bulan 12. Oke, sampai tanggal 30 aja. Kita lihat di sini. Oh, ternyata apa saya salah analisa gitu. Saya salah analisa, ya ya udah ya saya ngaku kalah, saya ngaku salah gitu. Apa yang harus dilakukan? Cut loss gitu ya. YU di sini buang barang, CC buang barang, yang tampung lebih sedikit. Nah, ini yang dinamakan dengan distribusi gitu Bapak Ibu. Ini yang dinamakan dengan distribusi. Lebih banyak yang jualan di sini ya daripada yang buang barang, daripada yang beli barang gitu. Itu yang dinamakan distribusi gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin ya, idealnya kapan, dari tanggal berapa sampai apa tarik garisnya gitu, dari tanggal berapa sampai berapa idealnya kita tarik garisnya. Kalau fase sideways seperti ini ya, kita tarik sejak awal dia sideways. Nah, oke, awal sideways di berapa? Oke, kira-kira di tanggal ini Bapak Ibu, tanggal 15 bulan 10 sampai di tanggal 12 bulan 11 gitu. Kira-kira di sinilah. Kira-kira di sini kita harus pasang ya. Kita pasang gitu area area broker summary-nya. Nah, kita lihat di sini, oh, ada volume gede tadi yang saya bilang ya Bapak Ibu. Di sini ada volume gede, tapi harga sahamnya turun gitu. Volume naik, harga saham turun. Berarti banyak yang melakukan penjualan. Nah, sesimpel itu Bapak Ibu ya. Nah, tetapi besok-besoknya dia masih sideways. Ya belum ada tanda-tanda volume. Ya sudah. Apa namanya? Ya kita harus wait and see dulu gitu. Kita harus wait and see dulu sampai kita lihat secara broker summary-nya, oh belum ada tanda-tanda naik, ya sudah kita diem aja gitu ya. Saya pikir di sini kemarin kan dia sempat spike di sini ya Bapak Ibu, kalau ngikutin tabel yang saya kirim. Di sini juga, ya, ternyata dia nggak sampai ke 180, akhirnya kita harus cut loss. Gitu. Oke. Nah, beda cerita dengan tadi ya, si Berex tadi ya. Memang ada volume naik, harga sahamnya stabil aja di situ, naiknya dikit. Ya, biasanya akumulasi dan wow, ya tinggal tunggu waktu aja. Kalau buka berita ya ini ya. Ini tadi ya di sini. Nah, ini yang saya maksudkan pedang ya Bapak Ibu. Ketika bentuk pedang seperti ini saya kurang suka gitu. Saya kurang suka kenapa? Orang-orang sudah cenderung jualan, taking profit di hari yang sama. Jadi ya sudahlah besok ya bisa jadi dia nggak beli, bisa jadi udah nggak naik lagi harga sahamnya gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini lagi ya, RLCO. RLCO. eh Menariknya RLCO ini coba kita lihat sejak awal. Surprise RLCO ini mana ya? Multi chart mana? Nah nih, ini benar-benar kita nggak dikasih waktu untuk masuk, gitu ya. Masih boleh beli nggak? Boleh, tapi tahu resikonya ya, gitu. Karena apa? Kita lihat sejak awal ya, sejak awal listing ini harga sahamnya sudah naik dan harga rata-rata average-nya di bawah, di bawah saat ini gitu. Bahkan MG dia punya barang banyak sekali. Dia ngeguyur semuanya ada, dia bisa ARB 3 kali Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan MG supaya dia bisa exit pelan-pelan semua barangnya habis? Nah, ini sudah pasti ya, si MG ini pasti dia exit pelan-pelan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Ya, hari pertama diturunin, jual separuh atau sedikit dulu jual ya, jual sedikit dulu,
Lalu apa namanya, retail ini panik, retail ikut buang, ya ini tampung lagi lah di bawah. Entah hari besoknya atau hari besoknya lagi. Itu kejadian di Inet. Ya nggak? Bapak Ibu yang mungkin nasabah lama yang sudah join di grup, Inet kita bikin tesis waktu itu seperti itu ya. Nah, bukan MG aja, tapi apa broker-broker lain juga sama, skemanya juga seperti itu gitu. Yang satu ketakutan para market maker smart money ini satu, hanya satu ketakutannya Bapak Ibu, nggak bisa buang barang. Dah, kenapa nggak bisa buang barang? Ketika tadi saya bilang MG di RLCO, dia buang barang segini banyak. ARB 3 hari, kecuali besok hari Senin ada yang sorry, ngebitnya 500.000 lot. Ngebitnya ini bukan bitnya dia ya, tapi bitnya retail dan orang-orang yang mungkin masih berharap bisa dapat nih sahamnya 500.000, bukan bit dia. Wah, banting semua, selesai dia, kenyang gitu ya. Kenyang dia. Wow, dapat pohon kotos-kotos lah kalau bahasanya si Blazer itu ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi hati-hati aja, tetapi tidak memungkiri untuk ini kan dia lagi apa? Lagi FCA ya, FCA 7 hari gitu dan dia masih A juga. Nah, tidak dipungkiri juga untuk kita boleh masuk di sini ya dengan satu tahu resikonya, yang kedua tahu momentumnya gitu. FPNI, ingat ya Pak Ibu ya, FPNI waktu di sini naik terus kita nggak pernah dikasih ini, kita nggak pernah dikasih. Ada satu momentum dia turun, kita berani ambil, kita tembak sama-sama Bapak Ibu. Waktu itu kita tembak sama-sama FPNI, ya. Kok berani di harga atas, ya? Nah, karena ini FCA, ya. Biasanya setelah FCA berakhir, setelah FCA harganya kembali diperdagangkan normal, harga sahamnya naik. Itu biasa yang kita lakukan di grup ya, Bapak Ibu. Ketika di sini kita tampung, apa yang terjadi? Meledak. Ya, tapi sayangnya kalau saya sudah buang di daerah-daerah sini nih, di sini nih, arah arah sini nih, saya buang itu sudah selesai. Banyak lagi ya, banyak lagi gitu. Saham-saham yang kayak Trin, ya. Nah, ini kemarin saya kenyang di film gitu. Nah, terus bodos juga di asli, gitu. Ayam yang tadinya berharap jadi ayam tirek malah jadi kembali ayam cemani gitu ya Bapak Ibu. Nggak jadi ayam kalkun, oke lah, it's okay. Nah, ini kita di luar dari CA ya, kita bahasnya ya. Balik lagi ke apa, ke sini. Nah, mungkin nggak MG buang barang saat FCA? Mungkin Bapak Ibu, mungkin sama kejadiannya kayak di FPNI gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Wait and see dulu, tinggal tunggu momentum dia turun, ya, dia koreksi 1 kali, kita boleh tembak di situ. Selagi dia masih FCA ya Bapak Ibu. Tapi kalau dia lepas FCA, harga sahamnya sudah nggak ngotak, dia sudah overvalue sekali. Harga saham yang mau kita beli jauh di bawah harga para broker, ya itu sama aja kita bagian dari exit likuidasi gitu ya Bapak Ibu, atau kita yang cuci piring lah bahasa kerennya gitu. Bahasa gampangnya kita yang jadi bagian cuci piring, tukang cuci piringnya gitu. Jangan sampai Bapak Ibu. Nah, sama seperti Supa kemarin. Supa ada yang menarik, FZ. Nah, ini tadi mungkin sama ya yang kayak Pak Luki bahas tadi ya. Dia ada tukeran barang loh gitu. Kalau misalkan kalau tukeran barang seperti itu mungkin Pak di pasar Migo kejadiannya gitu. Dan apa efeknya? Nggak ada efek sama sekali kalau misalkan harga sahamnya belum turun. Nah, kalau kejadiannya di Supa Pak, di Supa ya, Superbank ini ya, sama-sama. Kita lihat sejak awal IPO, si FJ ini nggak punya barang. Dari mana dia dapat barang kalau nggak dari pasar nego? Tukeran barang tadi. Nah, apa maksudnya di tukeran barang? Kita nggak bisa lihat di sini. Di sini sih di sini saya nggak bisa lihat ya. Harusnya di sini bisa suka NNG gitu. Tapi di sini nggak bisa terlihat detail ya. Eh, oke.
Kayaknya sih di sini bisa. Di sini nih. FZ. Di sini juga kelihatan. FZ. Tapi kepanjangan, kepanjangan. Susah kita nyari. Nanti saya bahas, nanti Bapak dan Ibu bisa kulik lah ya satu persatu gitu. Supa, FZ, dia, kok malah tanggal 24. Nah, dari sini aja nih. FZ dia buang barang. Dari mana dapat barangnya? Ya, itu tukeran barang ya, Bapak Ibu. Dan sehingga CPMG pun juga ikut buang. Ya bisa jadi mereka cut loss. Ya, ya ini ya tadi balik lagi kalau udah nggak gagal tesisnya ya harus ngaku kalah, harus ngaku salah, cut loss bagaimanapun caranya gitu Bapak Ibu. FZ ya sekali lagi dia tukeran barang nggak tahu dari ownernya, nggak tahu dari salah satu penyemin emisinya, kan ada banyak tuh, ada CC, ada siapa lagi tuh ya, HP dan yang lainnya ya. Dia punya barang, si penyamin emisinya itu punya barang ya, dia tuker ya, dia lempar ke FZ di pasar nego ya, mungkin orang yang sama juga ya, sehingga supaya apa dia tukar barang seperti itu, di sini broker summary nggak kelihatan Pak Bu, di broker summary nggak kelihatan. Kelihatannya di mana? Di sini itu supa.ng, eh supa.ng, di sini kelihatannya Bapak Ibu, daily-nya hari pertama saja Bapak Ibu, hari pertama saja ada tukar-tukaran barang di sini ya. Tukar-tukaran barang di harga 1.300 ya. Nah, pokoknya 6 juta lot lah. Ya, 6 juta lot gitu. Mungkin 3 juta lot dan 3 juta lot ini jual dan beli ya, Bapak Ibu. 3 juta lot. Ya wajar. FZ pun barang. Dah. Itu Bapak Ibu, apa? Oh, ini bisa nih supa.ng nih. Nah, di sini nggak kelihatan ya. Nah, ini saya juga nggak tahu nih caranya gimana. Ini yang kadang kita nggak bisa tahu gitu, bahwa ya dibilang apa jeleknya di market kita, ya betul. Tapi terlepas dari itu kan kita cari nafkah juga di market sini ya, di pasar market, stok market ini ya. Jadi ya mau nggak mau hal-hal yang seperti ini lumrah terjadi di berbagai apa, nggak hanya di stock market tapi di berbagai bidang. Dan yang harus kita lakukan ya kita jeli gitu ya. Kalau memang sudah waktunya cut loss atau jual ya jual aja gitu. Oke. Saya pun juga nyangkut, bukan nyangkut di Supa ya. Saya masih ada beberapa akun yang masih hold Supa gitu. Masih hold Supa. Tapi waktu itu saya buang waktu pas dia si FZ ini hari pertama FZ dia buang ya saya ikut buang. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu aja Bapak Ibu dari saya. Fase akumulasi seperti itu, distribusi seperti ini. Ini Supa salah satunya yang melakukan distribusi ya. Lebih banyak yang jual daripada yang beli. Oke, harga sahamnya cenderung turun. Nah, seperti ini. Jadi sebaiknya kita tinggalkan. Oke, belum ada tanda-tanda dia akumulasi lagi. Mungkin, mungkin ya, coba kita cek Desember 24 ya. Nah, AZ aja masih lebih banyak distribusi ya, masih jualan gitu. CC mulai nampung lagi, XL mulai nampung lagi. Kalau CC-nya sudah nampung banyak ya, CC dan MG sudah mulai nampung banyak, di situ boleh kita ikutin. Tinggal kita lihat aja. Ini salah satu case Supa ya. Karena ada banyak sekali saham. Saya pun juga nggak akan ngecek Supa gitu ya. Saya lebih fokus ke saham yang saya rekomendasikan di grup. Saya lebih fokus ke situ gitu ya. Apa watchlist saya gitu untuk ngecek ya bandarmologinya gitu. Oke. Nah, ini yang tadi saya lihat, yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Sini kita bisa cek ya menunya di Hotspc ya Bapak Ibu. Ini 1994 Exit Broker. Exit Broker namanya untuk ngecek yang ini tadi ya, 1994. Tulis saja di sini nih Bapak Ibu, di sini ya. 1994 langsung muncul Exit Broker, atau kalau Bapak dan Ibu mau cari di broker, sorry, di quote Exit Broker. Gitu. Ada banyak sekali fitur-fitur yang bagus sih di Hots gitu ya, tapi nggak bisa kita jelaskan di sini. Broker transaction ya, di sini kita bisa cek ya, FZ dia melakukan beli jual beli apa gitu ya. Nah, GA, YP, nah ini nggak bisa karena di luar jam kerja ya. Broker detail. Nah, ini Bapak Ibu yang suka Oh, iya. ngikutin Bener. ya,
Pak Asus. Oke, belum. Yang suka ngikutin salah satu broker, oke, AK kita ikutin, nggak usah spesifik ke MG ya, gitu kita yang ke asing aja, yang lebih ke long term ya, yang lebih santai mainnya gitu. Kita lihat AK. AK tanggal 24 ya, lagi akumulasi apa sih? Ini tanggal 28 ya, tapi ini data tanggal 24 gitu. Kita cek di sini ya, scroll ke kanan, secara volume ya, dia akung di tanggal 24 yaitu Goto dan BBKP ya. Cuma nilainya sedikit 12M dan 19M. Mau secara value atau secara volume gitu. Kalau secara value oke. Antam diakumulasi. Oke. Average buy-nya di berapa? Di 3250 gitu. Kita tinggal lihat ya. Kita tinggal lihat chartnya seperti apa. Nah, di sini. Nah, enak banget nih. BBKP, dia akum. Average buy-nya di 77 ya. Kalau misalkan besok Senin BBKP turun ke 75, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Harga saham naik, volume naik dikit. Tapi redang di sini, makanya kita tunggu dulu di 75 ya. Selagi dia masih naik, ini kita compare juga ya. Kita combine dengan apa? MA20-nya ya, teknikalnya. Nah, ini kan masih cantik banget nih di sini nih. Ya, mungkin ya, saya kasih masuk ke tabel nanti minggu depan ya. Tabel yang saya share untuk minggu depan watchlistnya. Karena banyak sekali ya. Yang kemarin kita cut loss, Toba kita cut loss, MTEK kita cut loss, Buka kita cut loss. Marketnya akhir tahun ini lagi kurang bagus. Jadi harus kita ya santai trading dulu lah. CDIA pun juga harusnya kita cut loss ya, tapi saya bikinkan trendline baru lah untuk CDIA ya Bapak Ibu. Itu special case gitu. Bukan berarti eksisnya salah, tapi memang marketnya lagi memang tidak bagus gitu. Makanya si CDIA ini jebol gitu ya. Nah, BBKP average buy-nya si AK di 77, sekarang harganya 77. Kalau besok turun ke 75 boleh beli. 77 juga boleh sih gitu ya. Goto average buy mereka di 64,6, sekarang 65. Oke lah kita apa ngantri dikit ya, sabar dikit di 64 juga nggak apa-apa sama dengan mereka ya. Antam. Average mereka di 3240. Sekarang harganya 3220 gitu. Nah, mungkin nggak dia naik lagi? Mungkin ya, selagi sektor emas ini masih bagus kayak BRMS tadi ya. Cuma kalau saya pribadi ya, kalau misalkan secara chartnya dia sudah nggak bagus, ya sudah kita tinggalkan dulu. Kita lihat MACD-nya. MACD-nya dia mulai golden cross tuh, Bapak Ibu. Dia mulai berada di area atas berada di area atas nol titik equilibriumnya dia gitu. Ini yang dinamakan dengan golden cross yang dari minus di bawah dia naik ke atas. Gitu ya. Ya harusnya koreksi sehat dulu lah di 3100 boleh lah 3100 ya. Kita antri gitu antam. Tapi saya nggak masukin ke tabel gitu. Ini salah satu case ya si apa AK ya. AK. Bapak dan Ibu bisa saya aja suka ikutin MG. Oh ya, silakan cek sendiri nanti ya. Ini sebagai salah satu contoh aja. Lihat ya. Lihat average mereka di 147 kemarin, sekarang 137. Dapat murah. Tapi harus kita broker ini nggak hanya AK doang. Nah, tinggal kita intip lagi di sininya seperti apa. Itu sih lihat ya. Oh, ternyata memang ada fase distribusi gitu. Ada ya taking profit lah saya bilang. Ya XLYP malah. Yang nampung siapa? AK, BK, CP, YB. Nah, ini broker-broker kesukaan saya nih, termasuk CC ya. Ada potensi dia mulai naik lagi Senin gitu ya. Yang taking profit ini retail-retail lah. Wajar mereka taking profit gitu. Nah, kalau secara chart, ya, jelek banget pedang ya. Saya nggak suka banget seperti ini nih. Ya, makanya kita sabar dikit, tunggu di 120, tunggu di 125 gitu. Atau kan kalau dikasih lagi di bawah 100, wah, beli. Gitu. Dengan catatan, Bandar Mologa tidak melakukan distribusi maninya. Gitu, Bapak Ibu. Oke,
Itu dari saya, Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai analisa bandarmologi, silakan. Tidak ada? Nah, tadi saya pikir dua arah nih, tapi jadinya satu arah. Semoga apa penjelasan dari saya tersampaikan ya, Bapak Ibu ya. Ah, yang jelas di awal tadi sudah saya sampaikan ya, saya bikin kesimpulan ya karena udah setengah enam. Saya bikin kesimpulan, analisa bandarmologi ini penting ya. Apa kita bisa tahu kalau tadi yang saya bahas di awal smart money ya, smart money ini dia masuk atau keluar kita bisa tahu gitu. Terus analisa bandarmologi di tengah-tengah Bapak Ibu antara fundamental dan teknikal gitu ya. Biasanya smart money ini masuk awalnya ke trigger karena ada fundamental. Apa fundamentalnya? Entah laporan keuangannya yang naik, entah dia melakukan aksi korporasi. Contoh aksi korporasi itu apa aja? Bagi dividen, diakuisisi, right issue, gitu ya. Dan masih banyak lagi stock split, gitu. Atau masuk emisi I. Nah, ini kan berkaitan dari fundamentalnya, gitu. Lalu, area yang pas buat kita masuk secara analisa bandarmologi ini di mana? Sebenarnya kita nggak perlu lihat chart ya. Kalau kita lihat average smart money aja sudah cukup, gitu. Cuma alangkah baiknya kita juga bisa melihat dari segi oh idealnya secara teknikal kapan sih kayak tadi di lead ya. Nah, ini lead nih gitu. Kalau polanya seperti ini, si smart money-nya si akak lah contohnya gitu. Dia tampung di apa 147 tadi. Sekarang 137 lebih murah dong. I, tapi kenapa nggak lebih murah lagi kita tunggu di 120? Kita bisa lebih profit maksimal di situ ya. Dapat harga yang lebih murah, dapat profit yang lebih maksimal. Maka kita perlu juga menguasai teknikal gitu, Bapak Ibu ya. eh apa semoga ya Bapak Ibu semua yang hadir di edukasi sore hari ini kita sama-sama belajar. Kalau Bapak dan Ibu punya ilmu yang mungkin atau pendapat yang mungkin berbeda dengan saya, wah saya sangat senang sekali bisa sharing gitu ya. Karena ya saya juga manusia nggak mesti benar, saya juga cut loss ya. Saya juga cut loss tadi dibuka gitu ya di MTech ya sempat taking profit terus cut loss gitu. Dan ya itulah market ya. Kalau misalkan kita sudah salah ya kita ngalah dan harus cut loss. Gitu Bapak Ibu. Apa? Itu aja. Semoga yang ikut ya nasabah-nasabah saya yang terutama yang ikut ya, yang ikut di edukasi ini bisa apa sharing dari saya bisa tersalurkan dan kita bisa sama-sama analisa. Ya, kalau memang ada saham yang bagus, tulis di grup ya, tulis di grup, tinggal kita analisa bersama lagi gitu. Jis, ini coba saham lead ya, semaninya oke banget nih. Nah, itu ya. Kita enak banget ya kalau sudah seperti itu gitu ya. Grup berjalan dua arah, kita Bapak dan Ibu bisa bisa sharing ya pendapatnya gitu. Senang banget saya. Gitu. Nah, ini pertanyaan bagus dari Mama Yati ya. Untuk 2026 apa? Belum ya, belum Mama Yati ya. Masih saham sektor yang sama. Satu perkapalan, yang kedua emas kalau komoditas. Batu bara juga bagus Mama Yati. Batu bara bagus tuh yang mana? Spa. Tapi balik lagi kita lihat harga idealnya di berapa secara teknikal dan smart money-nya Mama Yati. Gitu. Contoh ada roh gitu ya. Kemarin saya bilang di edukasi sebelumnya, Adro ini kan dia mau bagi dividen ya. Dia mau bagi dividen kalau di bawah 1.200 1.900 ya. Nah, nih 1850 saya beli gitu. Ternyata belum. Tapi sih sekarang ideal buat beli gitu, ya, karena menjelang dividen. Tapi pas dividen berakhir ya siap-siap dia jebol lagi. Jangan lupa ini juga mau bagi dividen. Nah, harga sahamnya terkoreksi nih. Rp100 per lembar dibagi 5.000. Kalau misalkan Senin dikasih di harga 5.000, 100 bagi 5.000 berapa ya, Bapak Ibu? 1% ya? 1%. Apa saya salah ya? Oh, kalau 500 itu kan 10%. 2%. Nah, 2%.
2% dividen yieldnya kalau kita dapat dari 5.000 Bank Mandiri. Lumayan lah. Ya belum nanti dia bagi dividen di bulan Mei Juni gitu. Mama Yati ya, Palan walaupun memang sudah manggung kayak lead gitu, cuma kita tinggal nunggu momentum koreksi aja, kita boleh tembak lagi ya. Alasannya saya lupa ya, LNG apa ya? Saya ada baca tuh di salah satu kontennya teman saya gitu ya. Nanti coba saya bahas lagi. Perkapalan tuh bagus, apa batu bara juga bagus. Kenapa batu bara bagus? Karena sudah di bottom ya. 3 tahun ini, 3 tahun terakhir itu batu bara harganya di bawah sekali gitu ya. Harusnya bulan depan, tahun depan itu batu bara sudah mulai bagus gitu. Perbankan jangan lupa ya. Perbankan saat ini sudah sehat, sudah murah sekali ya. Mulai ada tanda-tanda kenaikan di akhir tahun ya. Mungkin Windows dressing, mungkin ya. Mungkin Windows dressing, tapi sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan gitu. Perbankan juga bisa. Dan tadi yang saya bilang ya, peremasan ya, sektor-sektor komoditas di emas bagus, sawit sebenarnya bagus ya gitu. Tinggal ya, kalau saya sih apa, nggak terlalu ini ya Mama Yati ya, apa, secara long term 2006 bisa jadi bulan Januari ini kapal yang bagus ya, kita main di kapal gitu ya. Februari perbankan yang bagus ya, kita di perbankan, karena saya trader trader jalanan yang mainnya jangka pendek Mama Yati ya. Jadi apa, tinggal ngikutin aja siklusnya, kayak BRMS kan sektor peremasan naik ya kita ikut naik gitu. Lihat laba PGO Mas. Oke, terakhir ya, eh Bapak Ibu, laba laba nah nih, volume gede di sini harga sahamnya naik, volume gede harga sahamnya naik ya. Apa di sini belum ada tanda-tanda. Oke, sedikit ada smart money di sini. Mungkin ya, mungkin. Saya belum lihat broker summary-nya seperti apa. Kita tarik tanggal awal dia kenaikan di sini, tanggal 15 bulan 12 ya. Tanggal 15 bulan 12 baru nih, baru banget nih laba. XL AI ya. Kalau kita lihat secara broker summary dia apa? nggak ada nggak ada tanda-tanda kenaikan ya. Nggak ada tanda-tanda akumulasi. Kalau kita lihat ya di tanggal 16-nya nih, ini kan 16 gitu. AI dia buang ya, sama-sama lah, sama-sama. Harga naik, volume naik, tapi kalau kita secara broker summary nggak ada smart money di sini ya. XL malah yang nampung ya. Mungkin XL bukan sembarang XL kalau saya bilang. Dan sampai dengan saat ini ya, sampai dengan saat ini tanggal 24 belum ada tanda-tanda. Kalau laba sendiri saya pikir ya, ya oke lah, wait and see dulu ya. Wait and see dulu, dia harus sideways dulu di sini. Mungkin naiknya ya untuk scalpingan aja boleh lah. Scalping atau day trading boleh lah. Untuk Pegeo bagaimana? Atau mungkin secara laba bersihnya dia bagus ya, laba gitu. Laba ini kayaknya kemarin kesandung kasus di rootnya kalau nggak salah deh. Laba, Karya, sama satu lagi saya lupa. Bukan Nice. Saham apa gitu saya lupa. Nah, Pegeo dia cenderung downtrend. Dia cenderung downtrend, belum ada tanda dia naik ya. Geothermal belum ada tanda naik. Pegeo naik, brand juga ikut naik gitu. Belum ada Mama Yati, untuk Pegeo saya skip, skip banget malah. Ya, kalau untuk laba ya saya wait and see gitu. Apa, nunggu dia set twist dan ada smart money masuk ya. Untuk scalping kan bagus lah untuk laba. Tapi kalau Pegeo ya belum ada ya. Belum, kalau mau tembak lagi nanti dulu deh, nunggu ada tanda-tanda dia mau spike gitu. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Nggak kerasa ya, kurang lebih sudah 1 jam lebih kita bahas mengenai analisa benermologi. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya silakan japri saya aja. Tadi Pak Luki, nanti akan saya balas ya Pak Luki ya. Apa? Kalau ada pertanyaan lanjutan silakan japri saya aja. Ya semoga apa ilmu yang saya share ini tersampaikan dengan baik Bapak dan Ibu. Kalau ada pendapat lain ya silakan ya, dilempar lagi ke saya gitu ya supaya saya juga menambah ilmu gitu. Saya sangat senang sekali gitu. Oke, Bapak Ibu, apa, selamat berakhir pekan. Jangan lupa besok kita mulai bertarung lagi, tapi tetap santai aja ya. Kalau mau liburan silakan lihat market aja santai ya, gitu. Tabel terbaru akan saya kirimkan ya, paling lambat besok pagi ya, besok pagi. Mungkin salah satunya, aduh, saya lupa lagi tadi. Tadi sih ya, ada screeningan yang pertama tadi apa ya, saya lupa.
Itu mungkin akan semakin, oh BBKP menarik untuk kita masukin gitu. Itu aja dari saya Bapak Ibu. Ketemu lagi nanti di minggu depan insya Allah ya. Apa kita bahas market update di 2026. Nah, itu baru oke lah ya. Saya tinggal siapkan lebih matang lagi sektor-sektor yang bagus di 2026 gitu dengan alasan-alasan yang jelas juga tentunya. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Sampai jumpa kembali. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan cuan pasti mengikuti. Sampai jumpa, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.